Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung masih bersama kami di Syariah Corner. Kita lanjutkan tausiah kita bersama Ustazah Alma Wadatul Fuadah. Baik Ustazah, tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang bahwasannya zakat fitrah itu wajib dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu. Dan kemudian kapan waktu untuk pelaksanaan zakat fitrah itu lebih baik pada akhir di bulan Ramadan, begitu ya Ustazah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, barang apa saja sih yang bisa dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah tersebut? Baik, pemirsa Metro TV Lampung yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi barang yang harus kita keluarkan ketika zakat fitrah khususnya ya, ketika kita zakat fitrah kita wajib mengeluarkan barang pokok, bahan pokok. Seperti lazimnya nih, di Indonesia ini kita bahan pokoknya itu adalah beras. Jadi kita wajib nih mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Ada juga yang di negara lain ada juga yang berupa gandum ataupun kurma ataupun ubi-ubian. Jadi sesuai kelaziman di negara kita masing-masing. Jadi wajib mengeluarkan zakat berupa bahan pokok yang kita punya di negara kita. Oke, baik. Tadi kan kata Ustazah boleh menggunakan beras sesuai lazim yang ada di negaranya tersebut, ya kan. Kemudian kalau misalnya pakai kurma nih kira-kira boleh nggak Ustazah? Kalau di Indonesia kan lazimnya itu beras ya. Nah, tidak boleh karena itu bukan bahan pokok, bukan makanan pokok kita sehari-hari. Berbeda dengan misalkan di Arab Saudi, mereka bahan pokoknya adalah kurma. Jadi mereka wajibnya mengeluarkan kurma. Nah, kalau di Indonesia ini kan berupa beras, jadi yang wajib dikeluarkan oleh kita adalah beras. Beras gitu ya. Jadi pada umumnya menggunakan beras. Iya. Kalau misalnya menggunakan uang bagaimana? Baik, untuk menggunakan uang dalam mazhab Imam Syafi'i, dia banyak pendapat ulama yang kurang setuju gitu. Adapun mazhab Imam Hanafi yang boleh menggunakan uang. Nah, untuk kadarnya juga berbeda kalau menggunakan uang gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan uang ini harus menggunakan mazhabnya Imam Hanafi, tetapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i ini tidak harus menggunakan beras gitu ya. Kemudian Ustazah, berapa sih ukuran yang harus dikeluarkan setiap tadi misalnya beras gitu yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat setiap per orangnya? Jadi kadar zakat yang harus kita keluarkan bagi setiap muzaki ya. Orang yang mengeluarkan zakat itu adalah lazimnya itu kan kita banyak yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi lazimnya itu 2,8 kg atau setara dengan 2.800 gram. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu ukurannya adalah 3,8 kg. Jadi perbedaannya itu kurang lebih 1 kilo ya. Nah, seperti pertanyaan tadi, bolehkah menggunakan uang? Nah, kalau menggunakan uang itu kan bolehnya hanya mazhab Imam Syafi'i. Jadi misalkan kita hitung nih, kalau harga beras di Indonesia 1 kilonya 13.000, kita hitung kali 3,8, kurang lebih 49.000 ya. Jadi uang yang harus kita keluarkan untuk mengeluarkan zakat itu senilai 49.000 atau kita genapkan jadi 50.000. Dan juga kebanyakan nih warga Indonesia ya, terutama itu dia mau mengeluarkan zakat berupa uang, tapi ukuran mazhab Imam Syafi'i yaitu 2,8. Sedangkan yang diperbolehkan menggunakan uang itu adalah mazhab Imam Hanafi. Jadi ketika kita mau mengeluarkan zakat berupa uang, kita harus mengikuti ukurannya zakat mazhab Imam Hanafi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ingin berzakat menggunakan uang itu harus mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Begitu ya Ustazah. Nih kalau misalnya nih ada orang tidak tahu tentang mengeluarkan zakat menggunakan uang tetapi dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, itu jadinya bagaimana Ustazah? Kalau kita tidak tahu, yang segala apa yang kita tidak tahu itu kan ditoleran sama Allah. Jadi ketika berbeda kalau kita udah tahu nih bahwa di Imam Syafi'i itu bolehnya itu menggunakan bahan pokok, tapi kita tetap menggunakan uang. Nah itu tidak diperbolehkan. Kalau kita tidak tahu itu nggak apa-apa. Oke, baik. Kemudian nih tadi kan beras ya salah satu yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah, benar. Tadi ukuran dari Imam Syafi'i itu kalau nggak salah 2,8 kilo, sedangkan menurut Imam Hanafi itu 3,8 kilo. Kemudian kalau misalnya kita ingin membayar zakatnya lebih dari
ukuran tersebut itu bagaimana Ustazah? Jadi dilebihkan ya ukurannya. Nggak apa-apa untuk kehati-hatian. Dari pendapat-pendapat ulama kan ada yang mengatakan bahwa mengeluarkan zakat itu sebanyak 2,3 kilogram. Nah, digenapkan menjadi 2,5 untuk kehati-hatian. Ada juga yang mengatakan 2,8 digenapkan menjadi 3 kilo. Itu nggak apa-apa. Tujuannya itu untuk kehati-hatian kita. Takutnya kalau lebih kan itu nggak apa-apa ya, kecuali kalau kurang, nah itu tidak diperbolehkan. Untuk mengeluarkan zakat itu lebih baik kita melebihkan kadar zakat tersebut. Oke, baik Ustazah. Oke nih Ustazah, kemudian nih siapa saja sih Ustazah orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut? Baik, orang yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang dia memiliki kebutuhan 10, tapi dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan dia hanya cukup memenuhi kebutuhan 5 saja. Dari 5 itu dia bagiin menjadi 10. Jadi serba kecukupan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan aja dia sulitan gitu. Dan juga pekerjaannya itu serabutan, misalkan kadang kerja, kadang enggak. Kalau kerja cuma ada panggilan doang, seperti itu yang disebut dengan fakir. Lalu yang kedua, orang yang berhak menerima zakat itu adalah miskin. Orang miskin itu adalah orang yang dia memiliki kebutuhan 10, dia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 10 tersebut. Jadi nggak kurang, nggak lebih, cukup gitu. Jadi untuk berzakat dia masih kurang untuk menyisihkan uangnya. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari aja dia cukup-cukupin gitu. Itu yang disebut dengan miskin. Lalu yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat itu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Oke, baik. Jadi amil zakat itu adalah orang yang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian nih Ustazah, kita lihat faktanya ya di masyarakat bahwasanya amil zakat ini mereka nih cuma hanya mengumumkan di masjid. Padahal kan tadi Ustazah bilang kalau misalnya amil zakat ini mereka harus mengambil, kemudian membagikan, ya kan? Nah, kalau misalnya dia hanya cuma mengumumkan di masjid dan tidak ada nih, misalnya ke rumah-rumah minta zakat, itu bagaimana Ustazah? Nah, sebenarnya itu dalam Islam itu orang amil itu orang yang mengumpulkan zakat itu emang harus dia mengumpulkan seluruh zakat orang-orang di sekitar, lalu menyalurkan zakat tersebut. Jadi jangan hanya diumumin saja bahwa hari ini jam segini kita bakal ngeluarin pengumpulan zakat itu. Jadi seorang amil itu nggak cuma ngumumin doang itu. Jadi salah kaprah di kita bahwa pengertian amil itu hanya untuk ngumpulin orang-orang ke masjid itu untuk membayar zakat. Dan juga sebagai amil itu kita harus mengetahui hukum-hukum zakat, kadar zakat seperti apa, lalu pokoknya seluruh tentang zakat itu harus seorang amil itu harus mengetahuinya. Jadi namanya amil zakat itu sebenarnya harus yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan misalnya memiliki kemampuan keagamaan, kemudian memiliki kemampuan di zakat fitrah gitu kan. Kalau misalnya seandainya ada orang yang ingin bertanya bisa menjawab, gitu. Kita harus bisa menjawab. Gitu ya, baik. Kemudian ada apa lagi nih Ustazah selain itu golongan orang yang berhak untuk menerima zakat? Baik, yang selanjutnya adalah mu'alaf. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, ataupun dalam ulama juga ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan mu'alaf itu adalah orang yang dia hatinya tertaut ke dalam Islam tapi dia belum masuk Islam. Itu juga boleh harus disalurkan zakat kepada dia, karena hati dia udah tertaut sama Islam tapi belum masuk Islam. Ataupun orang yang udah masuk Islam, dia yang masih belajar tentang Islam, itu wajib diberikan zakat. Baik Ustazah, sangat menarik sekali nih pembahasannya. Tapi kita break sejenak ya Ustazah. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, tetap di Syariah Corner.